Halo guys, kembali lagi di podcast Main Level. Topik kita kali ini adalah harga diri dalam pola percintaan. Masih tentang seputaran harga diri. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang ragu bahwa ia layak dicintai. Nah, jadi dalam novel remaja selalu ada kisah percintaan, ya kan? Ada yang tahu alasannya? Apakah hasrat seksual paling tinggi di masa puber? Jawabannya bukan. Jadi pada masa pertumbuhan, harga diri terbentuk melalui pencarian cinta. Sehingga ketika harga diri jatuh, cintalah yang pertama kali dicurigai. Ada orang-orang yang meyakini bahwa dirinya tidak mungkin dicintai. Padahal mereka sebenarnya terlihat sempurna dan menarik. Tapi mereka cenderung menolak dengan alasan yang remeh saat akan diperkenalkan dengan seseorang. Mereka juga akan memasang mimik wajah yang datar jika ditembak dengan pertanyaan, "Mungkin kamu saja yang standarnya terlalu tinggi." Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita dengarkan, sering kita lihat di kalangan remaja saat ini. Namun, setelah berbicara cukup lama, barulah saya yakin bahwa mereka tidak mengada-ada. Mungkin mereka suka dengan aku di awal, tetapi setelah kenal lebih jauh, pasti mereka akan kecewa. Sungguh mengejutkan bahwa mereka sama sekali tidak mengakui nilai dirinya. Nah, orang-orang seperti ini umumnya sangat menginginkan pernikahan, tetapi juga menghindarinya. Biasanya saat pacaran pun mereka tidak yakin apakah harus menikah atau tidak. Karena mereka tidak yakin bisa mencintai seseorang atau berhubungan dalam waktu yang lama dengan satu orang. Mereka merasa bahwa dirinya adalah pecundang cinta yang tidak dapat mencintai dan dicintai satu orang saja seumur hidup. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa mereka tidak berhak untuk mencinta. Namun ketika membayangkan bahwa mereka akan kesepian seumur hidup, mereka lagi-lagi mendambakan cinta. Kan sangat membingungkan kan ya? Sangat membagongkan. Nah, kasus tersebut yang menimbulkan rasa rendah diri muncul setelah kehilangan cinta. Dalam konteks yang sama, ada juga orang-orang yang tidak bisa mempercayai pesona dirinya. Ya, anggap aja tidak pede. Sebaik apapun orang yang mendekati, mereka tidak bisa menerimanya. Biasanya dengan alasan aku belum siap pacaran atau sifat kita sepertinya terlalu berbeda. Sebuah penolakan secara halus. Sementara di dalam hati mereka berkata, kalau tahu sifatku, dia pasti akan meninggalkanku. Atau orang sepintar kamu pada akhirnya pasti akan mengabaikan dan meninggalkanku pada akhirnya. Orang-orang di sekitarnya tentu sangat menyayangkan sikap tersebut. Percuma bila mereka diberitahu, kenapa nggak dicoba dulu? Atau, enggak, kamu pantas kok dicintai. Tapi mereka tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Malah dia yang akan meyakinkan orang lain dengan berkata, ibuku saja tidak mencintaiku, bagaimana kamu bisa mencintaiku? Nah, sikap ini terkesan rendah hati atau baik di awal. Namun jika terus berulang, pandangan orang di sekitarnya akan berubah dan mereka pun akan semakin menyesal. Pasti akan muncul
pertanyaan penyesalan atau statement penyesalan. Harusnya dulu kulanjutkan saja hubunganku dengannya, sesal mereka. Ya, waktu telah berlalu, usia bertambah, sementara harga diri mereka tetap rendah. Mereka melepaskan cinta akibat rendah diri. Namun setelahnya, mereka justru semakin rendah diri. Nah, itu akibat dari keyakinan bahwa diri tidak layak untuk dicinta, dipadu dengan penyesalan telah melepaskan orang yang dicintai. Itulah letak permasalahan mereka. Semakin berulang lingkaran setan ini, mereka pun kian memandang rendah diri sendiri. Pada akhirnya, mereka semakin tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Sangat tragis. Tidak percaya diri juga merusak hubungan interpersonal. Orang-orang yang tidak dapat mempercayai kemampuan atau daya tarik dirinya mudah memiliki masalah dalam hubungannya dengan orang lain. Ia menyimpan banyak keraguan, seperti kenapa ia mengaku mencintaiku padahal sama sekali tidak ada alasan untuk mencintaiku. Pada orang yang sudah menikah, ketidakpercayaannya akan berkembang menjadi keraguan terhadap kesetiaan suami ataupun istri. Ketika harga diri runtuh akibat ketidakmampuan finansial atau kehilangan kemampuan seksual atau kompleks lainnya ya, maka akan timbul perasaan curiga terhadap orang lain. Sehingga perasaan tersebut akan menciptakan pikiran, tidak ada alasan bagi istri atau suami untuk berada di sisiku karena aku tidak berguna seperti ini. Itu pikiran yang sangat salah sekali. Ya teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini umumnya berusaha memecahkan masalah dengan menyalahkan orang lain tanpa melihat kondisi hatinya atau sikap rendah dirinya. Dari luar mereka tampak menderita karena mencintai orang lain, tetapi sebenarnya mereka terganggu karena tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Nah, masalah seperti ini jugalah yang tersembunyi pada perempuan yang tidak bisa lepas dari pria yang buruk atau ibu-ibu yang menghamburkan uang karena tergoda oleh gigolo. Contoh ya, misalnya seperti itu. Mereka tidak bisa menerima perpisahan karena berpikir bahwa tidak ada lagi yang akan menerima dirinya bila orang tersebut pergi. Mereka terus menemuinya bukan lantaran cinta setengah mati, melainkan karena takut berpisah. Oleh karena itu kita harus membentuk ketertarikan terhadap diri sendiri. Jika semua masalah ini muncul akibat anggapan bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak untuk dicintai, namun di dunia ini tidak ada orang yang hanya dilimpahi dengan kualifikasi dan nilai untuk dicintai. Tidak ada orang yang sempurna di semua sisi. Sama halnya tidak ada orang yang tidak berguna dimanapun ia berada. Yang ada hanya orang yang percaya. Ingat, yang ada hanya orang yang percaya bahwa dirinya tidak pantas dicintai dan tidak berguna. Nah, untuk mengetahui apakah sesungguhnya Anda layak atau tidak layak untuk dicinta, pandanglah diri Anda sendiri secara jujur. Amatilah dengan teliti apakah benar Anda dipengaruhi oleh perselisihan orang tua. Terus bagaimana pengaruhnya, bagaimana sifat Anda, serta apa yang Anda kuasai dan tidak kuasai.